Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik semua. Ya. Sebelum mengawali aktivitas hari ini, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Via untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pertemuan kali ini, ya, kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan, Desi. Harga pokok proses, Pak. Apa itu metode harga pokok proses? Metode harga pokok proses merupakan sebuah metode di mana biaya per unit dari produk atau jasa diperoleh dari pembebanan biaya total ke jumlah unit produk identik yang dihasilkan perusahaan. Ya, betul ya. Itu materi metode harga pokok proses yang minggu lalu. Nah, sekarang materinya yaitu pencatatan dan penyusunan laporan harga pokok proses ya. Nah, sebelum ke materi ya, Bapak lihat ini sudah hadir semua ya, sudah ada semua. Nah, nanti sebagai bukti bahwa kalian telah hadir di dalam pertemuan pertemuan sekarang ini, silakan nanti setelah selesai Zoom pembelajaran hari ini, nanti kalian masuk ke Google Form ya. Nanti absensinya, linknya sudah Bapak share di WhatsApp grup ya. Itu. Nah, terus untuk materi pun Bapak sudah nge-share ya di Google Classroom-nya ya. Ini ya. Nah, ini Bapak sudah share ya di Google Classroom untuk materi pertemuan yang kedua ya. Nah, tadi pagi ya sudah di-share, mungkin sudah dipelajari sedikit ya oleh kalian ya. Nah, pertemuan sekarang ya kita akan membahas yaitu mengenai pencatatan dan penyusunan ya laporan harga pokok proses ya. Nah, ini ya. Pencatatan dan penyusunan laporan harga pokok proses. Ya. Nah, pendidikan itu adalah paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Ya, makanya kalian jangan putus ya dalam hal belajar. Ya, sekarang belum terasa oleh kalian, nanti terasanya itu setelah kalian memperoleh ilmu ya sebagai bekal masa depan. Nah, kompetensi dasar ya, 3.31 yaitu mengenai mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi. Ya. 4.3.1 yaitu menyusun laporan harga pokok produksi. Ya. Terus indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, pencatatan akuntansi pada metode harga pokok proses. Yang kedua, yaitu menyusun laporan harga pokok produksi. Terus tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat mencatat akuntansi pada metode harga pokok proses dengan cermat dan teliti. Ya. Terus yang kedua, ya, kalian dapat menyusun laporan harga pokok proses pokok produksi dengan cermat dan
teliti, ya. Terus peta konsep, ya. Nah, ini materi yang akan kita bahas, ya. Ada dua, yaitu pencatatan akuntansi pada metode harga pokok proses, dan yang kedua yaitu nanti menyusun laporan harga pokok produksi, ya. Itu nanti apa materi yang akan kita bahas, ya. Ada dua pembahasan, ya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pencatatan akuntansi pada metode harga pokok proses. Nah, dalam pencatatan akuntansi ini ada 3 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead pabrik. Ada yang tahu ketiga jenis biaya ini? Ya, silakan, ya. Ataupun yang lainnya silakan. Ya, itu ya. Biaya bahan baku, ya. Itu biaya yang digunakan untuk bahan-bahan dengan mudah, ya, dan langsung diidentifikasi dengan barang jadi, ya. Terus yang kedua, biaya tenaga kerja, ya. Biaya tenaga kerja itu ya biaya untuk tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi, ya, atau bisa dihubungkan langsung dengan ya barang jadi, ya. Terus yang ketiga, biaya overhead pabrik, ya, yaitu biaya pabrik selain daripada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Itu ya jenis biayanya. Terus pencatatannya, ya. Yang pertama biaya bahan baku, ya. Jurnal atas pemakaian bahan baku menempatkan barang dalam proses ini di sisi debit dan di kreditnya yaitu persediaan bahan baku, ya. Terus yang selanjutnya, jika proses produksi melalui lebih dari satu departemen, yaitu BDP biaya bahan baku departemen 1 debit, dan satunya lagi di debit yaitu BDP biaya bahan baku departemen 2, ya. Dan di sisi kreditnya yaitu persediaan bahan baku, ya. Terus yang kedua, biaya tenaga kerja, ya. Jurnal atas penggunaan tenaga kerja langsung ini menempatkan barang dalam proses itu di sisi debit, ya. Tuh, BDP biaya tenaga kerja di debit, dan di sisi kreditnya yaitu biaya gaji dan upah. Itu kalau departemennya 1, ya. Nah, jika departemennya lebih dari 1, ya, maka jurnalnya BDP biaya tenaga kerja departemen 1 di debit, dan di debit satunya lagi yaitu BDP biaya tenaga kerja departemen 2, dan di kreditnya yaitu biaya gaji dan upah, ya. Itu. Terus yang ketiga, biaya overhead pabrik, ya. Nah, biaya overhead pabrik, ya, jurnal pembebanan BOP yaitu BDP BOP, ya, itu di debit, dan BOP pabrik biaya overhead pabrik sesungguhnya itu di kredit, ya. Nah, sebelumnya pada saat BOP terjadi, jurnalnya itu dibuat BOP sesungguhnya di debit, dan di kreditnya macam-macam kredit, ya. Itu. Terus apabila departemennya lebih dari 1, ya, maka jurnalnya ya di debit yaitu BOP sesungguhnya departemen 1, terus BOP sesungguhnya departemen 2 di debit, dan di kreditnya yaitu macam-macam kredit, ya. Itu. Terus dalam penyusunan, nah tadi mengenai jurnalnya, ya. Sekarang di dalam penyusunannya, penyusunan laporan harga pokok produksi, ya. Ini ada beberapa departemen, ya. Ada yang 1 departemen dan ada yang 2 departemen, ya. Caranya berbeda, ya, antara departemen 1 dan departemen 2, ya, menggunakan 2 departemen. Nah, ini salah satu contoh, ya. Kita langsung ke ilustrasi aja, ya. Nah, ini ilustrasi contoh soal
yang satu departemen, ya. Ini contohnya. Nah, di sini ada data biaya dan data produksi PT Warna Agung pada bulan Agustus 2020, ya. Silakan dilihat ya oleh kalian, ini yang di layarnya, ini ada data biaya dan data produksinya, ya. Biaya bahan baku di situ tertera 4.200.000, ya. Terus biaya tenaga kerja 3.360.000, ya. Terus biaya overhead pabrik 2.430.000, ya. Terus total biaya produksinya 9.990.000, ya. Nah, data produksinya, nah tadi mah data biaya, ini data produksi. Masuk proses itu 3.000 unit, produk jadinya 2.500 unit, ya. Produk dalam proses akhir 500 unit, ya. Nah, bahan apa unit penyelesaiannya, persentase penyelesaian, biaya bahan baku 100%, biaya tenaga kerja 60%, dan biaya overhead 40%, ya. Nah, di dalam perhitungan harga pokok proses produksi, ya, yang harus dihitung, ya, pertama kita harus menghitung unit ekuivalennya dulu, ya. Terus yang kedua menghitung harga pokok produksinya, ya. Terus yang ketiga membuat laporan harga pokok produksi, dan yang keempat membuat jurnalnya, ya. Nah, yang pertama kita harus menghitung unit ekuivalen dulu, ya, karena unit ekuivalennya ini perhitungan yang paling utama di dalam perhitungan harga pokok produksi, ya. Sebelum menghitung harga pokok produksi, berarti harus menghitung unit ekuivalennya terlebih dahulu, ya. Nah, cara menghitung unit ekuivalensi, ya, rumusnya itu sama dengan unit selesai ditambah dengan unit dalam proses dikali persentase penyelesaian, ya. Kita simulasikan, ya. Ya, kita simulasikan di sini, ya. Unit ekuivalen, unit ekuivalensi. Nah, yang pertama dihitung biaya bahan baku, ya. Ini. Tadi rumusnya unit selesai ditambah dengan unit dalam proses, ya, dikali dengan persentase penyelesaian, ya. Unit selesai. Nah, unit selesainya ini produk jadi, yaitu 2.500.000, ya. Nah, unit selesainya 2.500, ya. 2.500 ditambah dengan tadi unit dalam proses, ya. Nah, unit dalam prosesnya ini sebesar 500 unit, ya. Ini 500 unit. 500 unit dikali dengan persentase penyelesaian, ya. Yaitu biaya bahan baku penyelesaiannya 100%, ya. Berarti dikali dengan 100%, ya. 500 dikali 100%, ya tetap, ya, itu 500, ya. Terus ditambah dengan 2.500 berapa berarti? Iya, 3.000. Ya, 3.000, ya. Nah, caranya seperti itu, ya. Langsung dimasukkan di sini unit ekuivalennya yaitu 3.000, ya. Biaya tenaga kerja, biaya overhead juga sama. Cara perhitungannya seperti itu, ya. Itu. Nah, yang pertama biaya bahan baku, tadi biaya produksi 4.200.000, ya. Biaya produksinya ini dari data biaya 4.200.000, ya. Terus unit ekuivalennya tadi cara menghitungnya seperti itu, ya, yang tadi sudah dijelaskan. Nah, terus biaya produksi per unit. Nah, cara menghitungnya biaya produksi sekarang dibagi dengan unit ekuivalen, ya. 4.200.000 dibagi 3.000, yaitu hasilnya Rp1.400, ya. Biaya tenaga kerja juga sama, yaitu 3.360.000 dibagi 2.800, hasilnya 1.200, ya. Dan biaya overhead juga sama, 2.430.000
dibagi 2.700, hasilnya 900 ya. Nah, ini nanti total biaya ditotalkan. Biaya produksi sekarang ditotalkan hasilnya 9.990. Dan biaya produksi per unit pun sama ditotalkan, yaitu 3.500 ya. Nah, seperti itu cara menghitung unit ekuivalen ya. Terus yang kedua, cara perhitungan harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi selesai ya. Itu 2.500 ya dikali 3.500 ya. Nah, 2.500-nya ini ya dari produk jadi ya. 2.500 dikali total biaya 3.500, yaitu hasilnya 8.750 ya. Nah, terus harga pokok persediaan BDP, barang dalam proses ya. Nah, barang dalam proses setiap biaya ini dihitung ya. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ya. Persentase penyelesaian ya dikali dengan ini ya, produk dalam proses akhir ya, dikali dengan biaya per unit ya. Misalnya ini biaya bahan baku persentasinya 100% ya. Dari mana 100%? Nah, ini penyelesaian yang soal ya. Penyelesaian ininya bahan baku 100%, tenaga kerja 60%, BOP 40% ya. Nah, dari situ persentasinya dikali 500 tadi proses akhir, dan dikali ini biaya per unit 1.400 ya, itu biaya per unitnya. Nah, hasilnya yaitu 700.000. BTK pun sama ya, persentase dikali proses akhir dikali biaya per unit, hasilnya 360.000. Dan untuk BOP pun sama, hasilnya yaitu 180.000. Nah, nanti totalnya dijumlahkan. BDP ini barang dalam proses, dijumlahkan hasilnya 1.240.000. Nah, BDP ini ditambahkan dengan harga pokok produksi selesai. Ya, jumlah biaya produksinya yang dibebankan yaitu 9.990 ya, itu. Terus laporan harga pokok produksi. Nah, laporan harga pokok produksi ya bentuknya seperti ini ya. Data produksi. Ini data produksi, ini semuanya dari data produksi soal ya, dimasukkan semua, dimasukkan dalam proses 3.000, produk selesai ditransfer ke gudang 2.500 ya, produk dalam proses 500 ya. Nah, nanti jumlah produk yang dihasilkannya 3.000. Dari mana? 2.500 ditambah 500 yaitu 3.000 ya, itu. Terus biaya yang dibebankan juga sama ya. Tuh, biaya bahan baku 4.200 per unitnya. Ini per unitnya yang ambil dari sini, dari ekuivalen ya. Biaya produksi per unit pindahkan ya. Itu 1.400. Biaya tenaga kerja 3.360, biaya per unitnya 1.200. Terus BOP totalnya, total biaya 2.430, per unitnya 900 ya. Nah, ini nanti dijumlahkan biaya yang dibebankan dalam Agustus ya. Total biayanya ini 9.990, per unitnya 3.500 ya. Terus harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang ya. Nah, kalau yang satu departemen itu langsung ditransfer ke gudang, tidak ditransfer ke departemen yang lainnya, karena cuma satu departemen. Beda halnya dengan yang dua departemen ya. Itu yang departemen satu langsung ditransfer ke gudang ya, makanya di sini langsung ditransfer ke gudang yaitu 8.750 ya. Itu dari mana? Ini dari perhitungan ini 8.750 dari harga pokok produk selesai ya, itu. Terus harga pokok produk persediaan BDP akhir.
biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sampai BOP. Nominalnya ini dari perhitungan harga pokok produksi barang dalam proses ini. Pindahkan, ya, itu. Nanti BDP ini dijumlahkan, jumlahnya yaitu 1.240.000. Nah, dijumlahkan lagi dengan harga pokok produk selesai. Nah, hasilnya yaitu jumlah biaya yang dibebankan sebesar 9.990.000, ya. Nah, itu untuk laporan harga pokok produksi, ya. Nah, terus yang keempat, langkah yang keempat itu kita membuat jurnal, ya. Nah, jurnalnya ya yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya, jurnalnya. Yang pertama mencatat biaya bahan baku dulu, ya. Jurnal yang tadi mencatat biaya bahan baku itu BDP, biaya bahan baku di debit 4.200.000. Dari mana 4.200.000 itu? Ya, ya ini, ya. Biayanya 4.200.000, ya. Terus di kreditnya persediaan bahan baku 4.200.000, ya, sama seperti itu. Terus yang kedua mencatat biaya tenaga kerja, ya. Mencatat biaya tenaga kerja, ya, nominalnya pun sama dari tadi perhitungan unit ekuivalen, ya, itu. Barang dalam proses BTK di debit 3.360.000 dan di kreditnya gaji dan upah, ya. Terus yang kedua mencatat overhead pabrik atau BOP, ya. Di debitnya barang dalam proses BOP di debit 430.000 dan di kreditnya macam-macam kredit yaitu 2.430.000, ya. Terus yang keempat, mencatat harga pokok produk yang ditransfer ke gudang. Ini pun harus dicatat, ya, yang ditransfer ke gudang. Persediaan produk jadi di debit 8.750.000 dan di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku 3.500.000 dan barang dalam proses BTK 3 juta dan barang dalam proses BOP 2.250.000 gitu, ya. Terus yang kelima, mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah. Di debitnya persediaan produk dalam proses yaitu 1.240.000 dan di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku 700.000, ya. Terus BDP BTK, biaya tenaga kerja 360.000 dan barang dalam proses BOP 180.000, ya. Itu jurnalnya, ya. Nah, itu untuk satu departemen, ya. Jadi kalau satu departemen itu dari departemen satu langsung ditransfer ke gudang, ya. Itu. Jadi cukup, ya, tidak ditransfer lagi ke departemen yang lain, ya. Prosesnya seperti itu, ya. Harus membuat unit ekuivalennya dulu, terus baru menghitung, ya, harga pokok produksi. Nanti yang ketiganya bikin laporannya, bentuknya seperti ini, dan yang keempat bikin jurnal. Nah, jurnal ini nominalnya semua itu ada di dalam laporan ini, ya. Itu. Terus selanjutnya itu yang satu departemen, yang kedua yaitu 2 departemen, ya. Itu tadi juga sudah dijelaskan ada 2 jenis, yang satu departemen dan yang 2 departemen, ya. Nah, ini langsung ke ilustrasinya aja kita, ya, langsung ke ilustrasi. Contoh soal 2 departemen, ya. Ini ya, langsung ke contoh ilustrasi, ya. Ini, ya. Ini ada departemen A dan departemen B, ya, dari perusahaan PT Warna Agung, ya. Itu.
Nah, ini data produksi dan data biayanya ya. Itu ketika bulan Desember 2020 ya, dilihat di sini sudah tampak ya. Itu masuk dalam proses, produk yang ditransfer ke departemen B, produk jadi yang ditransfer ke gudang, dan produk yang dalam proses akhir ya. Terus biaya yang dikeluarkan Desember ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ya. Dan tingkat penyelesaiannya pun sama, ada biaya bahan baku. Nah, biaya konversi ya. Itu biaya konversi itu ya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ya, biaya konversi itu ya. Nah, kalau ini prosesnya dari departemen A ke departemen B, nanti baru ditransfer ke gudang ya. Itu prosesnya ya. Nah, untuk penyelesaian soal ya yang dua departemen ya sama ya, ada 4 langkah. Yang pertama perhitungan unit ekuivalennya ya. Terus perhitungan harga pokok produksi, dan nanti yang ketiga laporannya ya. Dan yang keempat bikin jurnalnya ya, seperti itu. Nah, yang pertama perhitungan unit ekuivalen ya. Yang departemen A ya. Unit ekuivalen cara menghitungnya sama seperti tadi ya, unit selesai ya ditambah dengan unit dalam proses dikali persentasi penyelesaian ya. Seperti itu. Biaya bahan baku ya. Pertama biaya bahan baku, biaya produksi sekarangnya 5.500.000, unit ekuivalennya 5.000 ya. Biaya per unitnya 1.100 ya. Berarti 5.500 dibagi 5.000 yaitu 1.100 ya. Terus biaya tenaga kerja juga sama, 3.800.000 dibagi 4.750 hasilnya 800 rupiah. Biaya overhead sama ya, 3.325 dibagi 4.750 hasilnya 700 rupiah ya. Nah, ini total biayanya. Biaya produksi sekarang ditotalkan dan biaya produksi per unitnya pun sama ditotalkan. Hasilnya 2.600 ya. Terus yang kedua, perhitungannya departemen A ya. Produk selesai 4.500 ya. Ini dari soalnya ya. 4.500 selesainya ya. Dikali dengan biaya produksi per unit yaitu 2.600 ya. Nah, dijumlahkan hasilnya yaitu 11.700.000 ya. Terus dihitung pula BDP-nya ya. BDP-nya ya, pertama biaya bahan baku ya sebesar 550. Dari mana 550? Yaitu persentase penyelesaian ya dikali 500 ya, ini proses akhir ya, 500 ya dikali dengan per unit 1.100 hasilnya 550 ya. BTK sama BOP pun sama, seperti itu cara menghitungnya ya. Nah, barang dalam proses ini setelah dihitung dijumlahkan hasilnya 925.000 ya. Nah, jumlah dari dalam proses ini juga ditambah dengan harga pokok selesai, yaitu hasilnya jumlah biaya yang dibebankan sebesar 12.625 ya. Itu. Terus yang ketiga bikin laporan. Laporan harga pokok produksi departemen A ya, sumbernya dari unit ekuivalen sama perhitungan harga pokok produksi departemen A ya, itu sumbernya dari situ ya. Bentuknya seperti ini ya, sama dengan tadi yang sudah dijelaskan yang satu departemen ya. Cuma ini bedanya ada 2 departemen ya. Departemen A ditransfer ke departemen B, departemen B nanti ditransfer ke gudang ya. Kalau yang satu departemen hanya cukup satu. Departemen A ditransfer langsung ke gudang ya. Itu kalau satu departemen ya. Itu. Nah, ini sama ya, proses pengerjaannya sama yang satu departemen. Ini bentuk laporannya ya.
Terus yang keempat, jurnal. Ya. Jurnal ya sumbernya dari laporan, ya, dari laporan harga pokok produksi. Sumber pengerjaannya nominalnya, ya. Nominal ini sumbernya dari laporan harga pokok produksi, ya. Nah, jurnalnya seperti ini. Kita harus mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, sama mencatat harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke departemen B. Terus mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum diolah, ya. Itu. Nah, yang biaya bahan baku, barang dalam proses BBB departemen A 5.500 debit dan di kreditnya persediaan bahan baku 5.500.000, ya. Terus biaya tenaga kerja, biaya barang dalam proses BTK departemen A 3.800.000 di kreditnya gaji dan upah. Terus BOP, barang dalam proses BOP departemen A 3.325.000 dan di kreditnya macam-macam kredit, ya. Terus mencatat harga pokok produk ditransfer ke departemen B. Di debitnya persediaan produk jadi 11.700.000 dan di kreditnya BDP departemen A, terus BDP departemen A-nya, BTK-nya, dan BOP departemen A, ya, itu di kreditnya. Terus apa yang belum diolah? Ya, di debitnya persediaan produk dalam proses 925.000 dan di kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku departemen A 550, barang dalam proses BTK-nya 200.000 dan barang dalam proses BOP departemen A 175.000, ya. Itu untuk departemen A. Nah, setelah departemen A berarti langsung ditransfer ke departemen B. Nah, di dalam departemen B pun sama, harus dihitung unit ekuivalen, terus yang kedua menghitung harga pokok produksi, dan yang ketiganya membuat laporan, dan yang keempatnya mencatat jurnal, ya. Itu. Jadi setelah departemen A langsung ditransfer ke departemen B, tidak selesai, ya, karena harus ditransfer ke departemen B dulu. Beda halnya dengan yang satu departemen, cukup satu aja cara menghitungnya, ya, karena sudah ditransfer ke gudang. Karena yang dua departemen harus ditransfer ke B dulu, nanti B ditransfer ke gudang, ya. Nah, cara menghitungnya pun sama, ya, untuk departemen B, ya. Cara menghitungnya sama seperti departemen A, ya. Nah, ini soalnya. Nah, ini berarti kita ngambil datanya ini dari yang kolom departemen B, ya. Produk ditransfer ke gudangnya 3.700, proses akhirnya 800, biaya tenaga kerja, biaya overhead-nya ini, ya. Nah, biaya konversi ini, ya, itu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik, ya. Itu. Nah, ini, ya, perhitungan unit ekuivalennya, ya, sama seperti tadi, ya, cara menghitungnya. Ya, tinggal lihat aja, ya, biaya produksi sekarangnya sumbernya dari soal yang tadi, ya, 11.700.000, unit ekuivalennya 4.500, biaya produksi per unit berarti 11.700.000 dibagi dengan 4.500, hasilnya 2.600 rupiah, ya. Itu biaya tenaga kerja dan biaya overhead sama, cara menghitungnya seperti itu, ya. Untuk per unitnya biaya produksi sekarang dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, nanti kalau sudah terhitung semua ditotalkan total biaya produksinya, ya. Biaya produksi sekarang totalnya 17.328.000 dan biaya produksi per unitnya totalnya 4.000, ya. Seperti itu. Terus perhitungan harga pokok produksi departemen B. Cara menghitungnya pun sama, ya. Ini kita harus menghitung harga pokok selesainya dulu yang ditransfer ke gudang, ya. 3.700 nanti dikali dengan 4.000 biaya per unit, ya. Totalnya 14.800.000, ya. Terus harga pokok
persediaan dalam proses pun sama, harus dihitung satu-satu ya. Nah, ini yang membedakannya ya. Yang ditransfer ke departemen A ke B ya. Ini dimasukkan dulu dari departemen A-nya, yaitu 800 dikali 2.600, yaitu 2.080.000. Terus ditambah dalam proses B-nya ya. Itu ada BDK dan BOP ya. Itu 40% sama-sama karena tadi unit biaya konversinya 40% ya. Nah, ini proses akhirnya 800 unit dikali dengan per unitnya 750 ya, hasilnya 240.000 ya. Terus selanjutnya BOP pun sama ya. Itu cara menghitungnya. Hasilnya 208.000 ya. Nah, ini nanti dijumlahkan dalam proses ini, yaitu jumlahnya 2.528.000 ya. Itu hasilnya ya. Terus nanti ditambahkan dengan yang ditransfer ke gudang 14.800.000, jumlahnya 17.328.000 ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, bikin laporan ya. Nah, bikin laporan sumbernya dari perhitungan tadi, perhitungan harga pokok produksi ya. Nah, bentuknya sama seperti tadi ya, cara pembuatan laporannya ya. Nah, terus ini harus dibikin jurnal juga ya. Jurnal untuk departemen B ya. Nah, ini untuk jurnal departemen B ya. Ini ada kita mencatat penerimaan dari departemen A ya. Karena tadi di transfer dari departemen A berarti harus diterima oleh departemen B ya, seperti itu. Nah, jurnalnya seperti ini. Barang dalam proses, biaya bahan baku departemen B 11.700 ya. Barang dalam proses, biaya bahan baku departemen A-nya ya 4.950, barang dalam proses BTK departemen A-nya 3.600 dan barang dalam proses BOP-nya 3.150 ya. Terus biaya tenaga kerjanya ya, biaya tenaga kerja dihitung. Oh, biaya bahan baku tidak ada karena di dalam soal ya tadi tidak ada data untuk biaya bahan baku di departemen B ya, karena sudah tidak mengolah bahan baku ya, karena pengolahan bahan bakunya itu ada di departemen A ya itu. Nah, ini yang departemen B-nya ya, biaya tenaga kerja ya, bentuk seperti ini. Terus mencatat overhead pabrik pun sama jurnalnya ya, jurnal untuk overhead pabrik ya. Terus yang mencatat harga pokok produk ditransfer ke gudang ya. Nah, ini untuk proses akhir. Jadi departemen B langsung ditransfer ke gudang ya. Itu ini persediaan produk jadi di debit dan barang dalam proses biaya bahan baku departemen B ya 9.620, barang dalam proses BTK 2.775 dan barang dalam proses BOP 2.405 ya. Itu. Terus yang terakhir yaitu mencatat harga pokok produk dalam proses yang belum selesai diolah oleh departemen B pada akhir periode ya. Persediaan dalam proses di debit dan di kreditnya barang dalam proses, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik departemen B ya. Semua ini nominal itu ada sumbernya dari ini laporan harga pokok produksi departemen B ya. Tuh, seperti itu. Nah, ada yang ditanyakan mengenai materi ini? Nah, setelah kalian menyimak materi, ya gimana? Silakan. Kenapa sebelum menghitung harga pokok produksi harus menghitung unit ekuivalensi terlebih dahulu, Pak? Oh ya, bagus ya pertanyaannya. Itu dari Nindi ya. Sebelum Bapak jawab, mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Nindi. Silakan.
Saya, Pak. Ya, silakan Triani. Saya mencoba pertanyaan yang ditanyakan oleh Nindi. Ya, jawabannya karena dalam setiap departemen produksi terdapat persediaan akhir dari barang dalam proses yang belum selesai. Sehingga jumlah unit ekuivalen harus dihitung terlebih dahulu untuk setiap elemen biaya. Ya, betul. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Triani ya atas jawabannya ya. Ya, betul ya yang tadi dikatakan oleh Triani ya. Kita harus menghitung harga pokok produksi itu ya karena harus menghitung unit ekuivalennya terlebih dahulu ya. Itu karena di persediaan akhir dalam proses itu ada yang belum selesai dihitung, makanya harus dihitung unit ekuivalennya terlebih dahulu untuk mengetahui setiap elemen biaya. Elemen biaya itu ya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ya. Itu makanya sebelum menghitung harga pokok produksinya ya harus menghitung unit ekuivalennya terlebih dahulu ya. Itu ya sudah bisa dimengerti. Iya itu ya. Bisa, ya. Pak. Nah sekarang kita diskusi ya. Nah diskusi Bapak sudah membagi kelompoknya ya. Ini untuk pembagian kelompoknya ya. Terus Bapak pun sudah membagi atau meng-share LKPD ya di WhatsApp grup ya ataupun di Google Classroom juga sudah ya. Untuk LKPD-nya silakan kalian untuk berdiskusi ya. Itu ya. Silakan untuk melakukan diskusinya. Cukup mungkin ya untuk diskusi Bapak kasih waktu ya 30 menit lah ya. Silakan untuk berdiskusi. Nah, ini untuk LKPD-nya ya. Nah, ini kalian nanti ini ya ada suatu masalah ya, permasalahan dari PT Abadi Jaya yang memiliki 2 departemen ya. Nah, berarti ini untuk perhitungan yang 2 departemen ya. Silakan kalian nanti menghitungnya ya. Ini departemen A dan departemen B ya. Ini harus dikerjakan oleh kelompoknya untuk mendiskusikan. Silakan bisa di WhatsApp grup masing-masing ya. Itu nanti hasilnya silakan ini ya kirim ke Bapak ya lewat WhatsApp ya. Hasilnya dikirimkan ke Bapak, nanti setelah itu baru dipresentasikan oleh kalian. Nah, ya 30 menit sudah berlalu ya. Nah, sekarang Bapak sudah nerima ya dari WhatsApp grup kalian dari kalian ya hasilnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya tadi Bapak sudah menerima hasilnya. Sekarang silakan ini ya untuk nge-share ya. Bentar ya biar kalian bisa nge-share ya. Nah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, kelompok 4 sudah ya. Nah, silakan nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Silakan Bapak persilakan untuk kelompok 1 perwakilannya ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Kelompok 1 itu Ella sama Triani ya. Silakan mungkin Ella bisa. Silakan mikrofonnya hidupkan dulu Ella.
Mana Ella? Oh ya, silakan Ella tuh. Ya, silakan bisa di-share screen ya. Hasil jawabannya nanti dijelaskan dan dipresentasikan oleh kamu. Silakan coba. Saya mewakili kelompok 1 ya, Pak. Silakan ya, Ella. Perhitungan harga pokok produksi. Nih, Pak. Silakan, bisa nggak di-share? Bisa. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Unit ekuivalensi BB 30.000 tambah 5.000 kali 100% sama dengan 35.000 kg. PTK 30.000 tambah 5.000 kali 20% sama dengan 31.000 kg. POP 30.000 tambah 5.000 kali 20% sama dengan 31 kg. Unsur biaya produksi. Biaya bahan baku. Ya, gimana? Udah? Maaf ya, tadi terpental ini mungkin karena sinyal ya. Bapak juga tadi keluar sinyalnya, jaringannya jelek ya. Iya, Pak. Nah, seperti ini sih. Boleh saya lanjut, Pak? Ya, silakan dilanjut. Udah selesai belum presentasinya? Departemen A. Harga pokok produksi selesai 30.000 kali 15 rupiah sama dengan 450.000. Persediaan PDP PBB 100% kali 5.000 kali 2 rupiah sama dengan Nah, udah ya, itu mungkin hasil presentasi kelompok 1 ya. Udah betul ya, tadi Bapak sudah cek hasilnya ya. Mungkin karena jaringan ya. Nah, belajar online ya seperti ini ya, jaringannya keluar masuk terus ya. Tadi Bapak juga keluar masuk ya. Nggak apa-apa ya. Nah, yang penting kalian mengikuti pembelajaran ini dan jangan sampai tidak mengikutinya ya. Terus selanjutnya coba kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Coba di share screen. Iya, Pak, baik. Dokumen. Silakan, siapa? Nur Hayati ya. Iya, Pak. Di sini ada PT Abadi Jaya, laporan biaya produk Departemen A, bulan Januari 2020.
data produksi. Dimasukkan dalam yang ditransfer ke DP 30.000, produk dalam proses 5.000, jumlah produk yang dihasilkan 35.000. Biaya yang dibebankan yaitu biaya bahan baku dengan total Rp70.000 per unit 2 unit. Biaya tenaga kerja Rp155.000 5 unit. Biaya overhead pabrik Rp248.000 dengan 8 unit. Jumlah biaya yang dibebankan yaitu Rp473.000 dengan jumlah unit 15. Perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke DPB yaitu sejumlah Rp450.000. Harga pokok persediaan BDP akhir yaitu biaya bahan baku sejumlah Rp10.000, biaya tenaga kerja Rp5.000, biaya overhead pabrik Rp8.000. Semua jumlah harga pokok persediaan DP akhir yaitu Rp23.000. Ya, udah ya, cukup ya. Harga pokok produk selesai. Udah ya, itu untuk kelompok 2 ya, udah memaparkan hasil diskusinya ya. Terus coba untuk kelompok 3 Suci ya, perwakilannya ataupun siapa? Kelompok 3. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Suaranya ya. Cynthia udah ya. Ini. Kacamnya itu. Bentar, Mai. Masih. Bentar dulu. Katanya. Nora. Pasal. Iya, betul. Iya. Betul. Iya. Iya. Ngobrol yang baik. Iya, saya dari kelompok 3. B. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen B. Unit ekuivalensi BTK 24.000 ditambah 6.000 kali 50% sama dengan 27.000 kilo. BOP 24.000 tambah 6.000 kali 50% sama dengan 27 kilo. Unsur biaya produksi. Harga pokok yang berasal dari DEP A. Biaya produksi sekarang Rp450.000. Unit ekuivalensi Rp30.000. Biaya produksi per unit Rp15. Biaya tenaga kerja Rp270.000. Unit ekuivalensi Rp27.000. Biaya produksi per unit Rp10. Biaya overhead Rp405.000. Unit ekuivalensi Rp27.000. Biaya produksi per unit Rp15. Total biaya produksi Rp1.125.000. Biaya produksi per unit Rp40. Perhitungan harga pokok produksi DP. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang Rp24.000 kali Rp40 yaitu sebesar Rp960.000.
Harga pokok persediaan PDP berasal dari DEP A 6.000 kali Rp15 sama dengan Rp90.000. Ditambahkan dalam DEP B PTKL 50% dikali 6.000 unit kali Rp10 yaitu Rp30.000. BOP 50% kali 6 unit kali Rp5. Jumlah produksi yang dibebankan rupiah. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih ya itu untuk kelompok 3. Ya tadi Bapak juga sudah lihat hasilnya dari apa yang sudah dikirim ya lewat Google Classroom. Terus untuk kelompok 4 silakan perwakilan kelompoknya. Kelompok 4. Siapa untuk kelompok 4? Rofi atau siapa? Oh iya, silakan Rofi. Silakan Rofi di share screen. Jaringannya ya, mohon keluar, Rofi. Ya, share-nya sudah muncul, silakan untuk dipresentasikan. Ya, Pak. Mana nggak ada suaranya? Ya, saya dari kelompok 4. PT Abadi Jaya, laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2020. Data produksi diterima dari Departemen A 30.000. Produk selesai yang ditransfer ke gudang 24.000. Produk dalam proses akhir 6.000. Jumlah produk yang dihasilkan 30.000. Biaya yang dibebankan dalam Departemen B total per. Silakan untuk perwakilan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, saya lanjutkan lagi, Pak. Silakan di-share. Nggak bisa di-share, Pak. Ini kok nggak. Gimana bisa nge-share? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa di-share. Ya. Udah, Pak. Bisa dilanjut. Silakan. Kelompok 4 perwakilannya. Ya, Pak. Ya, saya lanjutkan kembali. Biaya yang dibebankan dalam Departemen B. Biaya berasal dari Departemen A total Rp 450.000 per unit Rp 15. Biaya ditambahkan dalam Departemen B. Biaya tenaga kerja 270.000 per 10. Biaya overhead pabrik 405.000 per unit Rp 15. Jumlah biaya yang dibebankan Rp 1.125.000 per unit 40. Perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke gudang Rp 960.000. Harga pokok persediaan BDP akhir biaya berasal dari Departemen A 90.000. Biaya tenaga kerja 30.000. Biaya overhead pabrik 45.000. Jumlah biaya yang dibebankan dalam Desember 2020 adalah 1.125.000. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 4 ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya dan juga sudah mengumpulkan hasil tugas diskusinya ke Bapak ya, tadi Bapak sudah ngecek ya. Alhamdulillah jawabannya betul ya semuanya ya. Untuk semua kelompok kita kasih plus ya. Kasih plus. Ya. Pembelajaran kita ya sudah selesai dari awal sampai presentasi diskusinya ya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini? Ya, saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya, pada setiap akhir periode produksi, perusahaan harus Gimana tadi? Mana, Novi?
Ya, Novik keluar ya tadi ya. Silakan ataupun dari yang lainnya. Saya, Pak. Ya, silakan Triani. Kesimpulan dari pembelajaran sekarang yaitu pada setiap akhir periode produksi, perusahaan harus membuat laporan harga pokok produksi yang dibuat oleh setiap departemen produksi. Ya, Laporan harga pokok produksi tersebut berisi informasi mengenai 1. Schedule kwitansi, kuantitas. 2. Pembebanan biaya. 3. Pertanggungjawaban biaya yang menyangkut pertanggungjawaban biaya yang telah dikeluarkan dan dibebankan serta distribusi biaya pada persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses. Terima kasih, Pak. Untuk evaluasi ya silakan nanti kalian ya mengerjakan soal evaluasi yang linknya sudah Bapak share ya di WhatsApp grupnya masing-masing ya. Itu apa untuk mengerjakan soal evaluasi di Google Form ya. Itu nanti setelah pembelajaran Zoom ini selesai ya. Nah, bagaimana untuk pembelajaran kali ini? Kesannya menyenangkan tidak? Kan, Pak. Menyenangkan. Menyenangkan, Pak. Ya, terima kasih ya walaupun apa kita terkendala oleh jaringan ya tadi keluar masuk ya namanya pembelajaran oleh ini seperti ini ya daring tuh ya terkendalanya oleh jaringan ya walaupun terkendala oleh jaringan ya tetap kita harus belajar ya ya walaupun apa pembelajarannya secara daring ya tidak apa-apa tadi keluar masuk ya karena kondisi yang jaringannya yang susah ya mungkin karena apa di tempat tinggal kalian itu sinyalnya yang susah ya seperti itu. Tetap semangat ya walaupun pembelajarannya seperti ini ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran ya sebelum kita tutup ya tadi diawali dengan doa ya kita tutup pun dengan doa ya. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Pia, silakan untuk memimpin doanya. Sesudah mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai ya. Cukup sekian dulu ya. Kita berjumpa lagi minggu depan ya dalam pembahasan melanjutkan materi yang sekarang ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya.